Penjelasan dan keterangan terkait video yang viral tentang pelayanan Rumah Sakit Delima Kota Medan. Humas Rumah Sakit Delima Kota Medan menjelaskan, pihak rumah sakit sudah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien dan sudah sesuai dengan standar prosedur operasional. Kuasa hukum Rumah Sakit Delima menyayangkan penyebaran video tersebut, berikut penjelasannya. Oke Bu, selamat siang. Kami dari Snipers ingin mengklarifikasi terkait video yang belakang ini beredar, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan alurnya dulu seperti apa. Pasien itu, memang pasiennya itu masuk, itu kondisinya sudah gawat, sesak hebat. Dari video yang sudah ada itu yang menyatakan bahwa dicabut infus tanpa ada persetujuan dari keluarga. Sudah melakukan tindakan medis sesuai dengan prosedur operasional, ya kan? Dokter sudah memberikan informasi keterangan mengenai pasien kepada keluarga yang diberikan hak untuk menerima informasi pasien, yaitu kan privasi pasien. Kita harus menghormati privasi pasien. Jadi kita sudah berkomunikasi selalu kepada istri pasien pada saat itu yang diberikan hak untuk menjadi penerima privasi pasien itu adalah istrinya. Nah, kemudian dokter sudah selalu berkomunikasi kepada istri mengenai kondisi pasien, dan keluarga istri pasien itu sudah tahu. Mulai dari awal kepada istri pasien, dokter sudah berkomunikasi pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Awalnya istri pasien sempat menolak untuk dilakukan pemeriksaan, ya kan, pemeriksaan darah lengkap, foto dan yang lainnya, dan rapid COVID ya 19 itu sebagai prosedurnya awal pasien. Kemudian selang berapa menit keluarga pasien kita tanya lagi, akhirnya menyetujui, dan itu suratnya sudah ada, jadi informed consent, menolak dan menyetujui, sampai kita akhirnya pemeriksaan semuanya, kita foto ronsen, kita pemeriksaan darah lengkap, dan akhirnya kita dokter jaga itu sudah menerima hasil, dan hasilnya itu dia segera melakukan laporan kepada dokter spesialis DPJP. Kemudian dari dokter spesialis meminta untuk dirujuk, itu segera keluarga pasien atau yaitu istrinya dipanggil oleh dokter, memberitahukan bahwa pasien harus segera kita rujuk. Kemudian keluarga pasien sempat merunding dulu, dan kemudian akhirnya ada menandatangani untuk menolak untuk dirujuk. Dan kemudian akhirnya itu sempat kita konfirmasi, edukasi kembali dan lagi karena mengingat kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan lebih cepat gitu, memang pertolongan awalnya sudah kita layani, kan dia butuh obat, butuh tempat yang lain gitu kan. Kemudian pasien itu akhirnya memutuskan untuk dia pulang atas permintaan sendiri. Kepada keluarga pasien, istri kita sudah jelaskan, kalau misalnya pasien diminta untuk pulang atas permintaan sendiri, kita sudah kasih tahu prosedur operasionalnya seperti apa, termasuk pelepasan infus dan semuanya. Itu sudah kita kasih tahu, dan keluarga pasien sudah menandatangani. Jadi menolak untuk dirujuk, pasien sudah menandatanganinya, dia memang menolak, jadi ada informed consent-nya, surat penolakan rujuk, dan juga informed consent untuk penolakan informed consent mereka pulang atas permintaan sendiri. Jadi pada saat pun kita membuka infus itu, perawat kita sudah berkomunikasi dengan istrinya pasien, ibu, ini infusnya kita lepas. Nah, kita sudah berkomunikasi. Jadi sebenarnya saya menyayangkan dengan adanya video itu, karena apapun itu kita selalu berkomunikasi kepada istrinya, karena memang secara akreditasi kan privasi pasien itu hanya diberikan kepada keluarga pasien yang diberikan hak untuk menerima itu. Jadi saya menyayangkan hal itu. Maka dari itu kami dari rumah sakit, karena kita tinggal di negara yang sangat menjunjung tinggi arti kekeluargaan, kami menyayangkan yang video itu kan supaya yang mengunggah video itu yang pertama kali
datang kita ke rumah sakit, kita bertemu, kita berbicara secara kekeluargaan, itu dia ya. Karena memang sangat membuat nama rumah sakit jelek jadinya kan, karena di situ nampak yang mengunggah itu teriak-teriak memviralkan atau bagaimana, itulah dia. Sebenarnya itu kan tidak boleh ada mengupload video ataupun mengambil foto di rumah sakit, itu kan sebenarnya nggak boleh, itu melanggar undang-undang UTE juga. Jadi harapan saya yang pertama kali mengunggah video, kita datang, tolong datang ke rumah sakit, kita selesaikan secara kekeluargaan, itu saja. Jadi sebenarnya dari rumah sakit untuk pasien ini kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan standar prosedur operasional dan semuanya sudah dikomunikasikan kepada keluarga pasien, yaitu istrinya yang sudah memberikan hak ya, tanda tangan bahwa apapun itu mengenai kondisi pasien, sayalah yang akan menandatangani. Jadi itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan data yang tidak benar gitu. Sementara kita sudah menjalankan SPO sesuai dengan medis gitu. Jadi ya benar-benar kita tidak senang dari pihak rumah sakit. Ya dimanapun kalau memang dari pihak keluarga tidak ada nilai untuk kekeluargaan, kemungkinan besar kita akan melakukan tindakan selanjutnya untuk ke hukum. Berarti segala sesuatunya sudah sesuai dengan prosedur, Bu ya? Iya benar. Oke, Bu, terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Ibeng Sabrunrani selaku Legal Officer Rumah Sakit Delima. Terkait video yang belakangan ini beredar, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Iya, setelah kita teliti dan amati video salah satu Facebook berinisial M, ya beberapa hari yang lalu itu sangat viral dan sampai tembus sekitar 800 pengunggah. Ya, kita melihat ada beberapa hal yang sangat dirugikan oleh unggahan tersebut berkaitan dengan video yang beredar di Facebook. Nah, dari pihak rumah sakit merasa tidak melakukan kesalahan. Nah, mereka melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, apa yang terjadi sebenarnya yang si pengunggah itu tidak mengetahui kronologis yang benar. Nah, sehingga dengan emosional dia memviralkan dan mengajak bahkan orang lain untuk memviralkan ini yang sangat berbahaya. Dan kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang sistematis. Pertama, kita akan melakukan somasi terhadap orang yang mengunggah pertama sekali mengupload video tersebut agar bisa meminta maaf secara kekeluargaan atas kesalahan yang dilakukan. Andai kata dia tidak mau juga melakukan permohonan maaf, maka kita akan melakukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu melaporkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Yang akan kita sangkakan adalah berkenaan dengan pencemaran nama baik terhadap unggahan di media elektronik, media sosial. Itu berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ancaman hukumnya itu maksimum 6 tahun dan denda 1 miliar. Oleh karena itu kita membuka dengan hari baik dan bulan baik ini permintaan maaf dia untuk benar-benar dia minta maaf atas kesalahan yang telah melakukan unggahan video tersebut. Tetapi kalau tidak, maka upaya hukum akan kita melaporkan dan kita akan tegakkan di negara pemerintahan yang berlandaskan hukum tersebut demi nama baik rumah sakit. Sekian, terima kasih.